berkaitan beda lagi ya. Oh iya, ini kan berkaitan dengan masalah spiritual, biar paham semuanya. Apa itu yang selama ini jadi gonjang-ganjing itu masalah Sabdo Palon yang itu sebetulnya gimana aslinya beliaunya Sabdo Palon Noyo Genggong itu? Nah iya yang mau ditanyakan apanya? Jadi dirinya Sabdo Palon itu merupakan sosok atau makhluk atau gimana itu ya? Atau cuma sebagai ungkapan kata saja? Sabdo Palon itu bisa kita lihat Iya. dari beberapa level, dari beberapa sudut. Nah, gitu kan. Dari mulai sudut fisika sampai metafisika. Kalau dari sudut fisikanya itu gimana ya? Wah, itu penjelasannya mungkin saat sekarang ini masih off the record. Oh, off the record. Terus enak ya apa ini? Artinya penjelasan fisika itu sudah ada, cuma belum saatnya dia mengeluarkan penjelasan tentang Sabdo Palon di wilayah fisika itu apa? Kan pada umumnya di wilayah fisikanya itu Sabdo Palon Noyo Genggong digambarkan sebagai sosok. Sepengetahuan saya orang-orang menerjemahkannya di situ. Sosok apa? Nah, sosok manusia sebagai misalnya yang dikultuskan sebagai kaki danyang atau nyai danyang. Itu kan bukan manusia metafisika. Itu sudah termasuk masuk di ranah meta juga ya. Makanya sebutannya kan danhyang. Danyang. Danhyang. Orang Jawa nyebutnya danyang. Iya. Tapi orang Bali nyebutnya danhyang. Jadi Sabdo Palon Noyo Genggong itu hanya sebuah prasasti kata ya kalau saya bilang. Dia substansi. Substansi juga ya. Iya. Dia substansi sebagaimana Siwa. Dia substansi sebagaimana Muhammad, sebagaimana Buddha, tapi substansinya bukan di wilayah fisik. Dia bisa di seluruh wilayah. Bukan hanya metafisika tapi juga di wilayah fisika. Iya, yang jadi bahkan di wilayah maha metafisika. Yang sering-sering digaung-gaungkan itu seperti Sabdo Palon Nagih Janji. Kata-kata itu kan selalu menggaung di mana-mana istilahnya. Terus yang itu. ditagih janji apa? Berjanji dengan siapa? Lah, itulah yang sering menjadi pertanyaan saya ini. Itu nagih janji yang modelnya apa, janji pada siapa? Nah, itu kan itu baru isu-isu saja. Nah. Adakah orang-orang yang tahu persis cerita tentang itu? Tapi dalam gambaran sebagian orang digambarkan sebagai perjanjian antara Sabdo Palon Noyo Genggong itu dengan Syekh Subakir ya. Berarti itu kan Semar berarti. Sabdo Palon Noyo Genggong berarti kan Semar. Kalau yang perjanjian dengan Syekh Subakir. Bisa kita sebut seperti itu. Tapi perjanjiannya apa? Lah, itu yang saya sendiri kurang paham. Perjanjiannya apa, yang ditagih apa? Kan di situ kan nggak bisa kita kasih kesimpulan yang begitu saklek terhadap peristiwa itu. Mungkin banyak yang harus kita kupas. Ya, menurut versi yang pernah saya baca di buku ataupun cerita itu perjanjian masalah tatanan agama kalau nggak salah itu ya. Kalau Sabdo Palon itu berada di wilayah metafisika, seharusnya dia paham dengan masalah spiritual. Dalam dunia spiritual itu tidak ada pertentangan sama sekali. Nah, terus yang menjadi ya pertanyaan ini loh, yang ditagih ini loh,
Nah justru karena Hyang nggak tahu cerita itu, ada suatu cerita. Iya. Padahal cerita itu nggak ada, tapi diada-adakan misalnya. Kan ada yang tahu, ada yang enggak. Iya. Kebetulan Hyang tuh nggak tahu, ya otomatis tanya sama yang tahu. Oh ya, berarti ini salah alamat ini. Tapi kan Hyang bisa tahu intinya. Wong Sabdo Palon itu nggak punya masalah dengan siapapun juga. Jadi Sabdo karangan Palon tuh buku-buku justru cerita sering- itu. Sabdo Palon itu justru sering mengingatkan manusia pada inti yang sebenarnya. Wong Sabdo Palon itu hanya sekedar sebagai pengingat, dia selalu mengingatkan untuk ingat pada Siwa. Tapi Siwa kalau itu yang paling utama. iya, dikaji lagi kata-kata Sabdo Palon. Sabdo berarti kan kata, Ya itu kan nama. Sabdo itu artinya ya ucap, pangucap. Palon. Palon itu berarti identik dengan Apa itu? raja. Raja. Sabdanya raja, mungkin gitu yang. Ya. Sabdo Palon. Palon. Bukan galon. Bukan, Palon pakai P. Ya yang kenal Sabdo Palon nggak seperti itu. Dia memang sosok spiritual yang luar biasa. Tapi dia merupakan sosok yang tidak sendiri. Dia berada di dalam satu konstelasi yang disebut dengan apa? Kayak Tritunggal, ngerti nggak? Dia tidak sendiri dan selalu bertiga. Dengan siapa saja itu yang kolaborasinya beliau Salah itu? satunya Siwa. Siwa itu yang paling utama. Berarti di situ juga ada Brahma. Brahma lain lagi itu, bukan ya. Tidak di dalam tataran ini. Kalau dalam tataran Tritunggal yang ini beda. Ini Tritunggal ke dalam. Kalau Siwa Wisnu Brahma itu keluar. Yang luar. Iya. Yang ke dalamnya itu berarti Sabdo Palon, Siwa dan satunya siapa yang? Nah, itu kalau kita lihat yang disebut dengan siapa? Manik Moyo, Ismoyo, Tejo Moyo. Oh itu ya. Ya iya. Manik Moyo menjadi Siwa, Ismoyo menjadi Semar, Tejo Moyo menjadi Togo. Ya baru kali ini saya tahu Ayo, Siwa penjelasannya. menjadi apa? Semar akhirnya menjadi Sabdo Palon. Togo menjadi Moyo Genggong. Berarti Sabdo Palon sesungguhnya itu ya Semar sendiri itu yang ya. Iya. Jadi gonjang-ganjing selama ini yang diceritakan di buku-buku, di dongeng-dongeng itu salah kaprah. Ya kita normal ya. Dongeng-dongeng itu tercipta karena biasa ada unsur politik di dalamnya. Itu berkaitan masalah apa? Masalah penyebaran agama, adanya agama baru, kemudian adanya agama mendatang, terus agama lama seolah juga memberikan respon. Yang memberikan respon ya orang-orangnya dengan cerita-cerita yang bikin cerita itu sendiri. iya ya kemudian diisukan sampai sekarang. Ya diyakini banyak orang sampai sekarang. Ya sekarang mungkin nanti kita mungkin mau di sini para tandapan ini mungkin akan Hyang beri tugas nanti untuk menyelidiki bagaimana sebenarnya persoalan Sabdo Palon dengan Syekh Subagio. Berarti nanti ada episode khusus ini Oh iya. tentang penggalian
perjanjian kita nggak ingin dengan Sabdo Palon. orang, kita langsung ke tokohnya. Iya, iya. Supaya isu-isu semacam ini Nggak berkepanjangan. ya mungkin akan tetap berkepanjangan kalau orang itu memang ingin memperpanjangnya. Orang nyinyir itu di mana-mana kan ada. Nggak hanya Kadrun saja yang nyinyir. Kadrun, kadal gurun. Nah ini kadal Jawa juga ada. Kadal Jawa. Iya. Garangan. Garangan. Kelakuannya sama kadal Jawa sama kadal gurun ini. Iya, iya, iya. Juga ada kadal-kadalnya semua ini. Banyak kadal-kadalan. Iya. Makanya boyo kok dikadali. Lah, kacau wis. Kacau. Ya ini tadi sebagian tanggapan tadi kemana ya ini ya? Ini harus siap menerima tugas dari yang untuk terjun menyelidiki perjanjian antara Sesu Bagir dan Sabdo Palon Genggongnya. Persiapan untuk di acara nanti mungkin ulang tahunnya Tandava. Nanti kira-kira begitu ya, waktu di ulang tahun Tandava nanti juga ada. Kita bisa membuat kecerahan bagi siapapun juga. Iya. Agar kebohongan ini bisa kita bongkar. Iya, betul sekali yang. Masa di tingkat dewa ada pertengkaran. Kacau. Ya, terima kasih atas sekelumit penjelasannya Mas Sabdo Palon Genggong yang. Anggap saja ini cerita apa? Cerita yang nggak jelas. Iya, cerita yang nggak jelas, makanya nanti harus diberikan penjelasan supaya lebih jelas. Minum teh dulu. Oh iya, nggak ngopi yang? Supaya teteh. Oh iya, supaya teteh dulu. Lek saya itu kelasnya udah ngopi. Itu seperti Pak Adi dari Pontianak ini yang datang jauh-jauh ke Surabaya ini untuk menemui Yang Wirdo. Harus banyak-banyak ngopi, Pak Adi ya. Bisa nyedur, banyak-banyak. Oh lo, maksudnya ngopi itu ngolah pikir. Ngowai pikiran. Oh iya, ngowai pikiran yang ya. Iya. Bukan ngolah pikiran. Bukan. Ngowai. Ngowai pikiran. Kenapa kok diowai yang? Ya ekonomi nggak beres. Diowai malah ceklong kabeh pikiran ini.